Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ibu Diah Titi selaku dosen pengampu mata kuliah Humanistik dan Psikologi Positif dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 Psikologi Positif ingin menjelaskan mengenai poster post-traumatic growth. Ya, sebelum menjelaskan, izinkan saya membacakan nama dari rekan-rekan kelompok 2 Psikologi Positif. Yang pertama ada Olinda dengan 3 digit NIM terakhir 131. Yang kedua ada Iksan dengan 3 digit NIM terakhir 140. Kemudian ada Sabina dengan 3 digit NIM terakhir 141. Kemudian ada Kelvin dengan 3 digit NIM terakhir 143. Kemudian dengan saya sendiri Nabil Ridwan dengan 3 digit NIM terakhir 145. Definisi post-traumatic growth menurut Tedeschi dan Calhoun tahun 1998 bahwa post-traumatic growth adalah suatu perubahan positif seseorang menuju level yang lebih tinggi setelah mengalami peristiwa traumatis. Nah, selanjutnya hasil riset mengenai post-traumatic growth. Hasil riset pertama, berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Maulia Mahleda dan Nurul Hartini dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya yang mengkaji gambaran dinamika post-traumatic growth pada pasien kanker payudara pasca mastektomi usia dewasa madya. Hasil riset menunjukkan bahwa awalnya pasien mengalami emosi negatif setelah menjalani mastektomi. Hal tersebut muncul sebagai reaksi dari keterkejutan menghadapi kondisi baru yang tidak menyenangkan karena kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Setelah melakukan perenungan dan pengungkapan diri, mereka merubah pandangan hidupnya. Mereka bisa mengembangkan diri menuju pertumbuhan psikologis, yaitu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Proses ini dipengaruhi pula oleh adanya dukungan sosial dan keyakinan terhadap Tuhan. Hasil riset kedua, berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Siti Nur Asia dan Rizna Amalia dari UIN Sunan Ampel Surabaya terkait gambaran post-traumatic growth terhadap wanita pasca bercerai. Hasil riset ini menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi post-traumatic growth terhadap wanita. Yang pertama adalah faktor eksternal, yaitu dorongan dari teman-teman, orang tua, dan lingkungan yang menguatkan dirinya untuk keluar daripada traumanya. Yang kedua, faktor internal adalah faktor dari diri sendiri untuk ingin sembuh daripada trauma yang dialami untuk menjadi hidup lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya ada aspek-aspek dari post-traumatic growth. Menurut Tadeci dan Calhoun, post-traumatic growth berkaitan dengan 5 aspek, yaitu yang pertama, appreciation of life atau penghargaan terhadap hidup. Penghargaan terhadap hidup merupakan perubahan mengenai hal-hal yang dianggap penting oleh individu dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua ada relating to others atau hubungan dengan orang lain. Hubungan dengan orang lain merupakan perubahan dari segi hubungan sosial dengan orang lain. Kemudian yang ketiga ada personal strength atau kekuatan personal. Kekuatan personal merupakan perubahan pada individu berupa peningkatan kekuatan personal atau mengenali kemampuan dalam diri yang dimilikinya. Ini possibilities atau juga disebut dengan kemungkinan-kemungkinan baru merupakan identifikasi individu mengenai berbagai kemungkinan baru dalam kehidupan. Dan yang terakhir ada spiritual development atau perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual merupakan perkembangan pada aspek-aspek spiritual dan hal-hal yang bersifat eksistensial. Hal ini dapat ditunjukkan dengan individu semakin rajin melakukan ibadah setelah sebelumnya menjadi korban bencana sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Tuhan yang telah menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tips dan trik post-traumatic growth. Yang pertama itu adalah kita harus selalu berhati-hati ketika sedang melakukan sesuatu. Nah, setelah terjadinya trauma, maka kita akan selalu berhati-hati, bahkan harus lebih berhati-hati ketika melakukan sesuatu. Contohnya itu adalah trauma cedera. Nah, kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan hal yang sama yang pernah menyebabkan trauma. Nah, yang kedua itu ada belajar dari pengalaman sendiri yang sudah terjadi. Nah, belajar dari pengalaman
Nah, belajar dari pengalaman ini itu sangat penting karena kita sedang berada di kondisi yang sama seperti masa kita pada waktu itu. Nah, misalnya masa cedera. Seharusnya ketika kita sudah selesai traumanya, nah kita tuh harus lebih hati-hati dan harusnya lebih tahu ketika ingin melakukan sesuatu. Karena apa? Karena supaya kita tidak mengalami hal tersebut untuk yang kedua kalinya. Nah, yang ketiga itu adalah tidak menyalahkan diri sendiri. Nah, jadi jangan menyalahkan diri sendiri. Nah, itu tuh trik ini juga penting banget karena justru ketika kita menyalahkan diri sendiri, kita akan membuat diri kita itu semakin down. Nah, akan lebih baik ketika kita itu menyemangati diri sendiri dan berterima kasih kepada diri sendiri. Nah, yang keempat itu adalah fokus pada hal yang lebih penting. Nah, ini adalah salah satu tips untuk melupakan trauma yang sudah terjadi. Nah, fokus pada hal yang lebih penting itu akan lebih mudah untuk melupakan trauma karena kita justru mempunyai tujuan yang lebih penting ketimbang kita harus mengingat-ingat trauma itu. Nah, misalnya itu adalah tujuan dari hidup. Nah, itu kan sangat penting. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2 psikologi positif mengenai post traumatic growth. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.